Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari risalah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh umat, karya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Ustadz Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama, Suratul Fatihati wa qisarus suwar, surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Suratul Fatihati wa ma amkana min qisaris suwar, surat Al-Fatihah dan yang bisa dipelajari dari surat-surat pendek. Min suratiz zalzalati ila suratin nas, dari surat Az-Zalzalah sampai surat An-Nas. Talqinan, dengan ditalqinkan. Wa tashihan lil qiraah, dengan dibetulkan bacaannya. Wa tahfidhan, dengan dijadikan menghafalnya. Wa syarhan lima yajibu fahmuh, dan dijelaskan apa yang wajib dipahami. Suratul Qari'ah, surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah Makkiyah, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah termasuk nama hari kiamat. Hari kiamat disebut dengan Al-Qari'ah karena Al-Qari'ah mengetuk manusia, mengganggu dan mengusik mereka dengan kengerian-kengeriannya. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkan dan mengagungkan keberadaan perkara Al-Qari'ah dengan firman-Nya, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, apakah Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, dan apakah kamu tahu apa Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu, manusia karena ketakutan yang sangat dan kengerian yang sangat, kal farashil mabthuth, seperti belalang yang bertebaran, yaitu seperti belalang yang menyebar, yang mana sebagiannya bergelombang pada sebagian yang lain. Al-farash adalah hewan-hewan yang ada di malam hari, sebagiannya bergelombang pada sebagian yang lain, tidak tahu kemana pergi, sehingga apabila api dinyalakan untuknya, farash itu berjatuhan padanya karena pengetahuannya yang lemah. Maka inilah keberadaan manusia, orang-orang yang berakal. Adapun gunung yang bisu lagi kokoh, kuat, maka dia menjadi kal'ihnil manfush, seperti bulu yang diterbangkan, yaitu seperti bulu yang ditiup, yang terus menerus menjadi lemah sekali
angin yang bertiup pelan sekalipun dapat menerbangkannya. Allah Ta'ala berfirman, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu menyangka gunung-gunung diam membisu, padahal dia berjalan sebagaimana awan berjalan. Kemudian setelah itu jadilah ia debu-debu yang berterbangan, sehingga hilang dan tidak tersisa sesuatu pun darinya yang bisa dilihat. Maka ketika itu timbangan-timbangan diletakkan, dan manusia terbagi menjadi dua, orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang sengsara. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, maka adapun orang-orang yang timbangannya berat, yaitu kebaikan-kebaikannya lebih berat daripada keburukan-keburukannya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, maka dia di dalam kehidupan yang membuatnya rela, membuatnya ridha, yaitu di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang-orang yang timbangannya ringan, di mana dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang menandingi kesalahan-kesalahannya, kekeliruan-kekeliruannya, kejelekan-kejelekannya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya hawiyah, yaitu ummu maknanya ma'wa dan maskan, yaitu tempat tinggalnya neraka, yang mana termasuk nama neraka al-hawiyah. Neraka untuknya seperti ibu yang selalu bersama. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna adzabaha kana gharama, sesungguhnya azab neraka jahanam itu selalu bersama dengan orang-orang kafir. Dikatakan sesungguhnya makna firman Allah Ta'ala itu, maka ujung otaknya jatuh di neraka, yaitu akan dilemparkan di neraka di atas kepalanya. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah apa kamu neraka hawiyah? Ini membuat perkara hawiyah sangat mengerikan, sehingga Allah mentafsirkan dengan firman-Nya, narun hamiyah, api yang sangat panas. Sungguh panasnya api itu melebihi panasnya api di dunia 70 kali lipat. Kita berlindung kepada Allah darinya. Al-Qari'ah, hadha ismun min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah ini termasuk nama di antara nama-nama hari kiamat. Wa qad ta'addadat asma'uha li ta'addudi sifatiha. Sungguh nama-nama kiamat berbilang dikarenakan berbilangnya sifat-sifatnya. Fahiya a'lamun wa awsaf, sehingga kiamat adalah nama-nama dan sifat-sifat. Li'annaha dallatun ala awsafin 'azimatin lidzalikal yaum, karena ia menunjukkan sifat-sifat yang sangat agung untuk hari itu. Wal qari'atu ay allati taqra'ul quluba wal asma'a min hauli shiddatiha wa 'idhami khatabiha. Al-Qari'ah yaitu yang mengetuk hati-hati dan pendengaran dengan kengeriannya yang teramat sangat dan perkaranya yang sangat besar. Mal Qari'ah, apakah
itu al-qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Dan apakah kamu tahu apa al-qari'ah? Wa hadha istifhamun litahwil. Pertanyaan ini untuk menjadikan kiamat mengerikan. Wa bayani 'idhami dzalikal yaum, dan untuk menjelaskan besarnya hari itu. Wa annahu yaumun 'azim, sesungguhnya hari itu adalah hari yang sangat agung. Wa yaumun syadid, dan hari yang sangat menyulitkan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia bagaikan serangga yang berterbangan. Fi dzalikal yaumi takunu halun nasi fi mawjani ba'dihim bi ba'din wa ikhtilati ba'dihim bi ba'din kal farashi indama yantashiru wa yamuju ba'duhu fi ba'din. Pada hari itu keberadaan manusia terkait gelombang sebagian mereka pada sebagian yang lain, dan bercampurnya sebagian mereka dengan sebagian yang lain seperti serangga ketika menyebar dan sebagiannya bergelombang dengan sebagian yang lain. Wa huwa nadhiru qawlihi ta'ala fil ayatil ukhra, ia mirip dengan firman Allah Ta'ala di ayat yang lainnya. Ka'annahum jaradum muntashir, seolah-olah mereka adalah belalang yang bercerai-berai, menyebar ke sana kemari. Surat Al-Qamar ayat 7. Wa takunul jibalu ay as-summus silabul qawiyatul mutamasikatul matinah kal'ihnil manfush ay kasufil manduf. Gunung-gunung yang mana ia adalah gunung yang kuat, kokoh, perkasa, saling memegang, yang kokoh. Kal'ihnil manfush, seperti bulu yang diterbangkan. Ay kasufil manduf, yaitu seperti bulu yang ditiup. Fa asbaha ba'da nadfihi kauma, sehingga setelah dia ditiup, jadilah dia menumpuk. Lakinnahu ghairu mutamasik, tetapi ia tidak berpegang satu dengan yang lainnya. Bihaitsu law habba hawa'un yasirun talasha, di mana seandainya angin yang pelan bertiup, maka bulu itu hilang. Fatadhabu an tilkal jibali salabatuha wa quwwatuha, sehingga hilang dari gunung itu kekerasan dan kekuatannya. Thumma bayyana halan nasi fi dzalikal yaum, kemudian Allah menjelaskan keberadaan manusia pada hari itu. Wa annahum ala qismain, sesungguhnya mereka dua macam. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun barang siapa yang timbangan-timbangan kebaikannya berat, rajahat bil hasanati wat ta'ati wa anwa'il qurubat, yaitu dia menjadi lebih berat karena kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, dan berbagai macam pendekatan diri kepada Allah. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, sehingga dia di kehidupan yang membuatnya ridha, yaitu fi jannatil khuld, yaitu di surga al-khuld. Fi na'imin muqim, di kenikmatan yang kekal. La yahulu wa la yazulu abadal abad, yang tidak akan hilang dan tidak akan sirna selama-lamanya. Qarinatun ainih, yang membuat matanya berbinar-binar. Biminnatillahi alaihi wa fadlihi jalla fi'ulah, karena karunia dan keutamaan dari Allah kepadanya. Radiyatan, dalam keadaan ridha. Walihada ja'a fil hadits sahih, oleh karena inilah terdapat pada hadis yang sahih, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penduduk surga masuk surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidukum,
apakah kalian menginginkan sesuatu yang akan aku tambahkan kepada kalian? Fayaqulun, maka mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Qal, Rasulullah bersabda, fayakshiful hijab, lalu hijab disingkap. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla, maka mereka tidaklah diberi sesuatu yang lebih paling mereka cintai daripada melihat Rabb mereka. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ja'alana Allahu ajma'ina minhum bimannihi wa karamih. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk mereka karena karunia-Nya dan kedermawanannya. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang timbangan-timbangannya ringan, ay bisayyiati wal ma'asi wal dhunub, yaitu karena kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya hawiyah, yaitu anna an-nara hiya ma'wahu wa hiya makanuh, yaitu bahwasanya api adalah tempat tinggalnya dan tempatnya. Waqila, dan dikatakan ummuhu ay ra'suhu hawiyah, dikatakan ibunya yaitu kepalanya hawiyah, ay yahwi ala ra'sihi finnar, yaitu dia dijatuhkan di kepalanya di neraka. Wa ma adraka ma hiyah, dan apakah kamu tahu apakah hawiyah, ay hadhil hawiyah, yaitu hawiyah ini ta'zimun li amriha, untuk membesarkan perkaranya, wa bayanun li khuturatiha, dan menjelaskan bahayanya. Narun hamiyah, api yang sangat panas, ay narun syadidatun muhriqah, api yang sangat panas yang membakar. Wa qad ja'al hadithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, terdapat pada suatu hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, api kalian satu bagian dari 70 bagian dari api neraka jahannam. Hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. A'adhanallahu minha, mudah-mudahan Allah melindungi kita darinya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.